Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ruang BK. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan dari asesmen non-kognitif yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir adalah mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian untuk tahapan asesmen diagnostik non-kognitif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Contoh untuk tahap persiapan, yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Contoh, siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Contoh tahap persiapan yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang ketiga, apa harapanmu? Contoh selanjutnya pada tahap pelaksanaan, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Contoh, bercerita, menulis, dan menggambar. Kemudian untuk strategi tanya jawab, yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa menjawab pertanyaan. Ketika siswa menjawab pertanyaan, yang bisa kita lakukan adalah berikan penguatan. Yang kedua, memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Ketika siswa balik bertanya, kita bisa langsung menjawab pertanyaan siswa tersebut, atau kita bisa membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, kita bisa mencoba untuk mengarahkan kembali pertanyaannya. Yang kedua, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Atau yang ketiga, menunggu beberapa saat. Kemudian, untuk tindak lanjut, kita bisa melakukan 3 tindakan. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, tentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada asesmen diagnostik kognitif.
Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilangsungkan atau dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Kemudian untuk tujuan asesmen kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetisi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian, tahapan asesmen diagnostik non-kognitif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada diagnosis dan tindak lanjut. Untuk contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan pertanyaan dengan topik 2 kelas. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Kemudian, contoh kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham, kemudian hitung rata-rata kelas. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.